padaku pernah berubah. Henti senak nafasku, melupakanku, tercengangku dibuatku kagum padamu. Luput dariku, kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, kau terawal dan terakhir Tuhan, kau Alfa dan Omega. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, angkat suaramu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah sebagai persembahan. Mari katakan, kau indah, kau mulia. Tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau indah, kau indah. Sing to the Lord. Tiada sepertimu. Ku ingin hidupku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku
Bashandara la balala 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 balala. Hinalaba she, hinalaba shandara la balala 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 balala. Kami seakan-akan gak mau berhenti untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Wow, Kau dahsyat, Kau ajaib. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Bapak terima kasih. Biar apa yang barusan kami nyanyikan, memuji-Mu, menyembah-Mu, dan menyenangkan hati-Mu. Itu bukan sekedar nyanyian kami, tapi itu janji hidup kami di hadapan Tuhan. Growth Center Manado, kami ingin hidup menyenangkan hati-Mu. Biar semua apa yang ada dalam hidup kami boleh menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang gak bisa apa-apa ini, urapi kami semua. Kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu dan menikmati setiap perkataan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi thank you Dosiper. Terima kasih. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi juga buat Pastor Chandra, Pastor Carlo. Saudara ini udah cukup lama saudara saya nggak kesini ya. Waktu itu kesini terakhir sebelum pandemi. Tadi ada yang ngirimin saya mungkin screenshot foto ada di IG ya. Wah masih foto saya masih foto itu foto 3-4 tahun yang lalu. Masih imut-imut saya saudara. Haleluya. Saudara berapa banyak yang merasakan bahwa hari-hari ini tuh waktu berjalan begitu cepat. Cuma merasakan ya, saya di Jakarta ngerasain saudara, saya nggak tahu di mana ada saudara ngerasain. Waktu tuh jalan cepat, 24 jam tuh kayaknya nggak cukup ya. Udah Paskah lagi ya, habis itu nanti Natalan lagi, sebentar tahun baru lagi. Tadi pagi saya dijemput Pastor Carlo untuk ke Minut, melayani di Minut, saudara kita ngobrol. Pastor Carlo ini tahun lahirnya sama dengan saya, bulannya sama, cuma saya menang, saya lahir 2 hari sebelumnya. Jadi saya lahir 2 hari kemudian Pastor Carlo lahir. Lebih tua saya 2 tahun. 2 hari kok 2 tahun. Banyak amat. Ya saudara, gak berasa saudara, waktu itu jalan cepat banget. Saudara hari-hari ini ayo pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Amin. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan cuma hidup sebagai orang percaya itu untuk sekedar cuman apa saudara? Cuman fokus pada janji-janji Tuhan. Ya. Tapi ayo hari-hari ini mulai pikirkan apa yang bisa kita persembahkan buat Tuhan. Apa yang kita bisa bawa buat Tuhan dari hidup kita. Amin saudara. Ya momen Paskah ini saudara, kita masih ada di momen-momen Paskah. Ini terus mengingatkan kita. Gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus. Amin saudara. Salibnya itu karya yang terbesar dari hidup saudara dan saya. Bahkan kita percaya yang namanya kebangkitan Tuhan itu bukan hanya sekedar memberikan kehidupan buat kita, tapi satu kehidupan yang berkemenangan. Ya, kebangkitannya nggak cuma sekedar memberikan kita pengharapan yang baru, tapi satu pengharapan yang pasti. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan ini adalah konflik. Katakan sama-sama yuk, konflik. Saudara, kalau di ibadah pagi saya lebih banyak bicara mengenai konflik secara umum. Sore ini saya akan lebih menekankan pada konflik di dalam keluarga. Boleh saya tahu, Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga, yang sudah kawin? Waduh banyak saudara ya. Yang masih mencari pasangan hidup? Banyak juga. Haleluya. Yang mencari pasangan hidup, nanti saudara akan menikah kan? Ya, atau ada yang nggak mau menikah? Haleluya. Saudara, biar saudara yang mungkin yang belum menikah, yang masih mencari pasangan hidup, ini jadi bekal buat saudara. Ya, saudara mungkin bisa menangkap ini semua dan saudara bisa mungkin menyampaikannya kepada keluarga saudara atau teman-teman saudara yang keluarganya sedang mengalami konflik. Saudara jujur ini cukup berat buat saya. Beratnya apa saudara? Ketika saya menyiapkan tema ini, ketika saya akan menyampaikan ini, saya itu paling enggak, saya itu mesti ngecek keadaan keluarga saya. Apakah keluarga saya hari-hari ini masih terikat dengan konflik? Apakah kami baik-baik aja? Paling enggak saya mesti ngecek, saudara. Karena saya ingin menyampaikan
Bagaimana kita memenangkan konflik di dalam keluarga. Puji Tuhan, saya bisa kesempatan datang dengan istri saya. Paling enggak ini membuktikan bahwa kami baik-baik aja. Ya, anak-anak juga sebenarnya pengen ikut semua, saudara. Tapi luar biasa, tiket mahal banget, saudara. Ini membuktikan pendeta juga manusia. Ada prioritas dalam kehidupan. Ya, saudara. Kami datang berdua, istri mendampingi, kami melayani sama-sama. Tapi saudara, bukan berarti kami bebas dari konflik. Bukan berarti kami bebas dari masalah, enggak. Saudara, kami datang berdua, bukan berarti kami lepas dari setiap konflik yang ada dalam hidup kami. Bukan berarti kami itu bebas dari setiap persoalan konflik yang terjadi dalam kehidupan kami. Asik itu bukan berarti bebas dari konflik, saudara. Bukan berarti kita itu, ya kita datang berdua, kita melayani berdua, itu asik. Baik sudah, tapi bukan berarti kita bebas dari konflik. Amin. Jadi asik itu bukan berarti bebas dari konflik, ini bisa jadi judul khotbah juga, saudara. Bagi mungkin belum mengenal kami, jadi istri saya ini asli orang Tondano, saudara. Saudara, farmnya Rondonuwu, ya biasanya orang Manado itu kan, ya kalau ketemu orang Manado, farmnya apa Jo? Jadi biar tahu farmnya Rondonuwu, tahun ini kami memasuki usia pernikahan yang ke-18 dan usia kami juga cukup jauh. Kami beda 13 tahun, saudara, usianya. Kelihatan siapa yang lebih tua kan? Saudara, ketawa saudara itu kayaknya gimana gitu. Tadi saya waktu di Minggu saya cerita, saudara, kadang-kadang itu lucu ya, kalau kita bayangin itu lucu. Dulu saya udah ibadah seperti saudara di ibadah umum, istri saya masih sekolah minggu. Saya udah loncat-loncat, dia masih belajar jalan. Haleluya. Tapi jangan anak-anak muda, jangan ikut-ikut ya. Habis ini cari jodoh di sekolah minggu, saudara. Saudara, usia beda cukup jauh, tentunya cara berpikir itu juga beda. Kesenangan juga beda. Perbedaan banyak sekali, saudara. Banyak banget perbedaan. Konflik, gak usah ditanya, saudara. Dia sudah ceria, haleluya, setiap hari. Saudara, kita tuh mesti mengerti gini. Gak ada manusia itu diciptakan tuh sama. Ya, punya selera yang sama, punya keinginan yang sama, persis sama dalam segala sesuatu. Gak ada, saudara. Saudara kembar pun itu gak sama. Ya, oleh karena itu saudara, yang namanya konflik, yang namanya perselisihan, perbedaan pendapat, itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Gak akan pernah hilang. Amin, saudara. Apa sih konflik itu? Konflik itu, saudara, adalah perselisihan atau perbedaan yang terjadi di antara satu individu dengan individu lainnya, atau satu kelompok dengan kelompok lainnya. Berapa banyak di sini yang merindukan kedamaian, yang merindukan keharmonisan bagi keluarga saudara. Semua pasti merindukan, saudara, yang namanya kedamaian, yang namanya keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Mungkin saudara yang ada di komunitas, saudara juga pasti merindukan yang namanya kesatuan hati, yang namanya kekompakan. Semua orang yang normal, saudara, semua merindukan itu dalam kehidupannya. Tetapi yang namanya konflik dalam sebuah hubungan, dalam sebuah keluarga, itu nggak bisa dihindari. Amin? Nggak bisa, saudara. Saudara nggak bisa menghindari konflik. Tetapi satu hal, saudara, yang saudara mesti tangkap baik-baik, saudara catat baik-baik. Keluarga bahagia bukan tanpa masalah. Tetapi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang berhasil menyelesaikan setiap masalah. Amin? Keluarga bahagia bukan bebas dari konflik, tetapi berhasil menyelesaikan setiap konflik. Katakan amin, saudara. Saudara percaya sama saya deh, tidak ada keluarga, tidak ada pribadi yang akan absen dari konflik, gak ada. Gak ada keluarga, gak ada pribadi yang akan bebas dari masalah dan persoalan. Amin, saudara. Ingat, saudara, konflik dalam keluarga itu sudah terjadi semenjak Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Dari anak Adam dan Hawa, saudara, Kain dan Habil, dalam keluarga ini sudah terjadi konflik. Cuma masalah apa? Masalah persembahan yang mereka bawa. Bahkan akhirnya Kain membunuh Habil. Kemudian kita juga tahu Yakub dan Esau juga terjadi konflik karena hak kesulungan. Padahal Yakub dan Esau itu saudara kembar.
Kemudian Yusuf anaknya juga mengalami konflik dalam keluarga. Yusuf mengalami proses yang luar biasa melalui konflik demi konflik dalam hidupnya. Yesus pun saudara itu mengalami konflik dengan saudara-saudaranya, dengan murid-murid. Jadi semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, konflik itu sudah ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Dunia ini sudah penuh sama konflik saudara. Sudah penuh dengan konflik, sudah penuh dengan perselisihan pertikaian dari yang paling kecil, dari komunitas, dari keluarga, komunitas, sampai pertikaian, perselisihan antar bangsa. Dunia ini sudah penuh dengan konflik. Tadi di ibadah pertama, saya sampaikan saudara, yang dunia butuhkan hari-hari ini adalah pembawa damai. Makanya saudara, untuk menjadi pemenang, kita tuh jadi penenang. Ada 4 poin yang saya sampaikan tadi pagi saudara. Kita mesti jadi pribadi yang cinta Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus jadi pribadi yang cinta jiwa-jiwa. Kemudian dalam hidup kita harus selalu minta hikmat sama Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan setiap persoalan, masalah. Karena nggak pernah habis masalah persoalan dalam hidup manusia. Kemudian yang keempat adalah kita tuh menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Nah saudara, di ibadah sore ini saya beri judul khotbah saya, konflik itu untuk dihadapi, bukan diratapi. Amin. Saya sudah percaya saudara, konflik itu nggak akan beres kalau kita cuma ratapi. Kalau kita cuma sesali, kita pikirin terus, itu nggak akan beres saudara. Nggak akan selesai. Amin. Makanya saudara, hadapi, atasi, dan menang atas konflik saudara. Amin. Sekali lagi, hadapi, atasi, dan menang atas konflikmu. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Saya berdoa saudara menangkap sesuatu sore ini. Saudara mau menang dari konflik atas keluargamu? Saudara semua mau menang? Amin. Kunci untuk menghadapi, untuk kita mengatasi dan menang atas konflik dalam keluarga kita. Hadapi yang pertama saudara, itu dengan penerimaan. Katakan sama-sama yuk, penerimaan. Harus ada penerimaan saudara. Kita itu mesti menyadari bahwa gak ada kita itu yang sempurna. Amin. Kita itu penuh kelemahan. Saudara dan saya, kita semua itu penuh kekurangan. Setiap kita pasti punya kelemahan, setiap kita pasti punya kekurangan. Yang namanya konflik itu akan terus ada dalam hidup kita. Karena apa? Karena yang gak sempurna, karena yang penuh kelemahan, karena yang penuh kekurangan, itu hidup bersama-sama. Hidup dalam satu atap, tidur dalam satu ranjang. Dua orang yang gak sempurna itu sama-sama saudara, hidup sama-sama. Makanya yang namanya konflik dalam keluarga itu akan terus ada. Nah saudara, yang perlu saudara renungkan, yang kita renungkan sama-sama sore ini adalah, maukah kita itu menerima orang yang gak sempurna itu, yang ada di samping kita, itu dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Amin saudara. Maukah kita menerima orang yang kadang menyebalkan, yang kadang menjengkelkan, itu hidup bersama kita dengan penuh cinta. Maukah kita menerima orang yang mungkin kadang-kadang aneh, saudara? Itu dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Amin, saudara. Suami-suami, terima kekurangan istrimu. Mungkin masaknya kurang enak. Ya? Terima kekurangan istri saudara. Istri itu juga terima kekurangan suamimu. Mungkin uang bulanannya kurang. Atau kadang aku nyebelin ya? Enggak ya? Kadang nyebelin katanya. Nah saudara kasih Tuhan, ada hal penting yang saya mau saudara tangkap di poin ini saudara. Percaya saudara, di balik setiap kelemahan seseorang, di balik setiap kekurangan seseorang, setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan. Amin. Setiap orang percaya pasti punya kelebihan. Setiap kita orang percaya itu pasti punya potensi ilahi yang ada dalam hidup kita. Katakan sama-sama potensi ilahi. Setiap saudara dan saya, kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan, itu punya potensi ilahi dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara, Mazmur 139 ayat 13 sampai 14, itu firman Tuhan katakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Katakan amin. Saudara katakan pada pasangan yang ada di sebelahmu. Kau yang datang dengan pasanganmu, ayo saudara katakan saudara. Meskipun kau menjengkelkan, meskipun kau menyebalkan, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ayo katakan saudara. Meskipun engkau kadang-kadang aneh, menyebalkan, kejadianmu itu dahsyat dan ajaib. Kalau engkau yang belum punya pasangan, boleh katakan di samping kanan kirimu. Kejadianmu dahsyat dan ajaib, tapi tanpa engkau menjengkelkan, menyebalkan, saudara. Belum, saudara, belum. Belum merasakan, saudara. Setiap kita itu punya potensi ilahi. Dan kejadian kita dahsyat dan ajaib. Amin. Makanya saudara, penerimaan itu penting. Penerimaan itu begitu penting. Dengan menerima pasangan kita apa adanya. Saudara, tanpa disadari kita itu sedang mendampingi dia. Untuk apa? Supaya semua potensi ilahi itu keluar dari hidupnya. Amin. Saudara setia mendampingi, saudara menerima dia apa adanya. Saudara itu tanpa disadari, saudara sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Mendampingi pasanganmu. Sampai semua potensi ilahi, semua yang baik, semua rencana Tuhan itu keluar dari hidup pasanganmu. Amin saudara. Terima pasanganmu apa adanya. Ya, jangan cuman terima kelebihannya, tapi juga terima kekurangannya. Syukuri kekurangannya. Yang mau katakan amin. Ya sama-sama yuk kita katakan dengan hati yang tulus ya. Dengan hati yang tulus, jangan cuma ngomong saudara. Katakan dengan hati yang tulus. Aku menerima pasanganku apa adanya. Seperti Tuhan menerima aku apa adanya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Nah saudara, sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua, itu adalah komunikasi. Saudara, saudara komunikasi dalam pernikahan, dalam keluarga itu hal yang penting. Penting banget, ini hal yang krusial, penting banget komunikasi dalam keluarga. Kenapa? Karena dengan komunikasi, kita itu bisa meminimalkan banyak sekali perbedaan. Kalau kita bisa komunikasi dengan pasangan kita bisa komunikasi dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Nah saudara, sekarang gimana caranya untuk kita membangun komunikasi yang baik? Yang pertama saudara, kita itu mesti menyediakan waktu yang cukup untuk kita berkomunikasi. Kita mesti punya waktu yang cukup untuk kita berkomunikasi. Kualitas komunikasi itu juga ditentukan dengan kualitas waktu yang ada. Amin saudara. Komunikasi gak akan berkualitas tanpa waktu yang cukup. Makanya saudara, prioritas waktu dalam hidup saudara itu benar-benar mesti harus saudara perhatikan. Prioritas waktu itu mesti benar-benar saudara atur dengan baik dalam kehidupan saudara. Yang pertama yang menjadi dasar, menjadi landasan adalah waktu kita buat Tuhan. Itu yang nomor satu. Itu gak boleh kurang dalam hidup kita. Waktu kita yang pertama itu adalah buat Tuhan. Kemudian setelah itu, waktu kita yang kedua adalah buat suami atau istri. Buat keluarga inti kita. Baru kemudian saudara yang ketiga, saudara buat seimbang waktu saudara dalam pekerjaan dan pelayanan, termasuk waktu buat diri Anda sendiri. Prioritas waktu itu begitu penting, saudara mesti atur supaya apa? Supaya kita bisa menyediakan waktu yang baik untuk kita berkomunikasi. Amin. Dan juga ini perhatikan saudara, ini penting. Dalam komunikasi, kita harus belajar untuk apa? Untuk mencari waktu yang tepat. Mungkin kita harus belajar untuk mencari waktu yang tepat. Amsal 15 ayat 23, itu firman Tuhan katakan, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Mencari waktu yang tepat, belajar terbuka dalam hal apapun. Amin saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih lagi memahami pasangan kita, memahami suami, istri kita. Tanpa apa? Tanpa ada dusta. Terbuka dalam segala hal. Mengerti bahwa setiap orang itu punya bahasa kasih itu beda-beda. Setiap pasangan, setiap orang itu punya bahasa kasih yang berbeda-beda. Ketidakmengertian kita akan bahasa kasih pasangan kita itu seringkali yang menyebabkan yang terjadinya konflik. Saudara. Amin. Bahkan kalau masalah ini dianggap biasa, dianggap sepele, saudara, ya biarin aja lah. Bahasa kasih dan bahasa kasih juga beda-beda. Itu sering saudara, saya alami saudara. Itu orang terlalu cuek. Saudara.
Kayak pengakuan dosa di depan. Ini penting saudara, saya menyadari belakangan ini penting sekali bahasa kasih. Ya, ada macam-macam saudara bahasa kasih. Ada yang dari perkataan, ada yang mungkin dari perkataan itu maksudnya apa? Pujian, kata-kata yang indah. Jadi kita bilang sayang, kamu cantik, kamu ganteng. Itu bahasa kasih dengan kata-kata. Kata-kata yang membesarkan hati, kata-kata yang apa? Yang lembut, pujian, penghargaan di depan orang. Ini bahasa kasih, sudah bahasa kasih dengan perkataan. Kemudian ada bahasa kasih yang dengan waktu yang berkualitas, melakukan sesuatu itu bersama-sama. Memusatkan perhatiannya kepada pasangannya, memberi perhatian sepenuhnya kepada pasangannya. Kemudian ada bahasa kasih sentuhan fisik, digandeng, saudara, ya, digandeng, dibelai, dirangkul, dipijat. Termasuk dicium, saudara. Tapi bukan dituntun ya. Kalau dituntun tuh orang tua, saudara. Ya dibelai, digandeng. Kemudian ada bahasa kasih pelayanan, melakukan hal-hal yang sifatnya melayani pasangan kita. Ada bahasa kasih yang memberikan hadiah sesering mungkin. Kalau pergi banyak oleh-oleh. Paling enggak bawa oleh-oleh, saudara. Ya, enggak usah yang mahal. Yang penting saudara bawa itu oleh-oleh hadiah. Makanya saya ajak istri saya, saudara, supaya saya enggak bawa oleh-oleh, kita beli sama-sama, saudara. Bercanda, saudara. Saudara, keterbukaan itu penting. Karena dengan keterbukaan kita bisa menemukan bahasa kasih dari pasangan kita. Amin, saudara. Sebenarnya itu enggak sulit sih, enggak gampang menemukan bahasa kasih dari pasangan kita, itu enggak sulit. Kita perhatiin aja, apa yang pasangan kita lakukan buat kita. Ya itu yang mau dia kita lakukan, yang mau supaya kita lakukan buat dia. Perhatiin aja. Saudara, istri saudara atau suami saudara biasa melakukan ini. Ya itu yang sebenarnya diinginin, yang mesti kita lakukan buat dia. Amin, saudara. Kemudian juga saudara perhatikan, konflik itu harus diselesaikan. Ini PowerPoint-nya agak beda ya. Dengan tadi yang di minute itu nggak bisa ditampilkan yang ada. Nah, ya. Selesaikan konflik. Konflik itu selesaikan sering gini, saudara. Seringkali orang tuh pikiran, kalau ada konflik, biarin aja lah, nanti juga selesai sendiri. Bener gak, saudara? Tapi kalau kita nggak selesaikan konflik itu bahaya. Konflik tuh ya mungkin lah bisa selesai sendiri, tapi kemungkinan potensi itu tuh kecil sekali. Makanya saudara, kalau saudara punya konflik dengan seseorang, selesaikan itu. Kalau saudara punya konflik, apalagi di dalam keluargamu antara suami dan istri, itu mesti diselesaikan. Karena kalau nggak diselesaikan, potensi itu konflik itu akan semakin membesar atau diam di dalam. Suatu waktu itu akan muncul, saudara. Amin, saudara. Kemudian juga perhatikan, ini penting, catat baik-baik. Sering berdoa bersama-sama itu juga dapat membangun komunikasi yang baik. Doa sama-sama, bukan hanya doa sama-sama, saudara ya, tapi saling mendoakan. Amin. Makanya saudara, penting banget kita itu mesti ada mezbah keluarga. Doa sama-sama dengan suami, istri, anak-anak. Amin, saudara. Nah, saudara, untuk membangun komunikasi yang baik, juga belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Kita harus tahu kapan waktunya kita bicara, kapan waktunya kita diam. Amsal 18 ayat 13 mengingatkan kita, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Saudara, namanya mendengar dan mendengarkan itu beda loh. Betul ya? Saudara mendengar sama saudara mendengarkan itu beda. Mendengarkan itu adalah mendengar sesuatu dengan sungguh-sungguh. Memasang telinga kita baik-baik, kita perhatikan baik-baik. Kadang kita diajak ngomong di rumah. Kamu dengerin gak sih aku ngomong apa? Dengar, aku dengar kamu ngomong apa. Tapi sambil nonton TV, mungkin sambil main game. Itu cuma mendengar kita, tapi kita nggak mendengarkan pasangan kita. Perlu untuk mendengarkan dengan sepenuh hati. Jadi memberikan waktu khusus, tidak sambil mengerjakan hal yang lain. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Memusatkan pikiran kita kepada apa yang kita dengar. Amin. Kita juga perlu empati untuk mendengarkan. Merasakan apa yang pasangan kita itu sedang rasakan.
Saudara catat baik-baik ya. Keberhasilan komunikasi itu bukan ditentukan oleh kemampuan berbicara, melainkan oleh kemampuan mendengarkan. Amin. Perlu untuk menjadi pendengar yang baik. Tadi apa saja saudara kunci untuk mengatasi, menang, dan menghadapi konflik? Yang pertama tadi apa? Penerimaan. Kemudian yang kedua, komunikasi. Yang ketiga saudara, ini yang paling penting saudara. Yang ketiga adalah hidup di dalam Tuhan. Amin. Katakan sama-sama yuk, hidup di dalam Tuhan. Saudara, hidup di dalam Tuhan itu bukan hanya sekedar menikmati janji-janji Tuhan. Tetapi bagaimana kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen yang mengaku hidup dalam Tuhan. Karena apa? Karena sudah ke gereja setiap minggu. Sudah aktif dalam segenap semua kegiatan gereja. Sudah melayani Tuhan. Tapi jadi pertanyaan saudara, apakah kita itu sudah melakukan perintah Tuhan? Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Amin saudara. Bagaimana dengan keluargamu saudara? Saudara, perintah Tuhan itu jelas banget buat kita semua. Perintah Tuhan itu sangat jelas buat keluarga, sangat jelas dan sangat lugas. Kolose 3:18-21 boleh tampilkan. Firman Tuhan katakan begini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Saudara, ini jelas banget perintah Tuhan. Jelas banget, ini kunci yang membawa keharmonisan dalam keluarga. Saya percaya saudara tahu, saudara pernah mendengar firman ini semua. Firman Tuhan ini saudara sudah tahu, saudara sudah paham, saudara sudah mengerti. Tapi yang jadi pertanyaan aja masalahnya, saudara sudah sungguh-sungguh melakukan dalam hidupmu. Saudara sudah sungguh-sungguh menghidupi firman ini enggak? Kalau cuma mengerti, saudara cuma paham, saudara cuma tahu, enggak ada gunanya. Yang penting ada kita hidupi firman ini. Yohanes 14:15 itu firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kalau kita mengasihi Tuhan, kita ini harus menuruti perintah Tuhan. Kita harus melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Para suami, apakah saudara sudah mengasihi istri saudara dengan tidak berlaku kasar kepada istrinya? Halo? Kasar itu bukan cuma perbuatan saudara. Kasar itu bisa dari perkataan juga. Amin. Pak istri juga, sudahkah engkau tunduk kepada suamimu? Meskipun penghasilanmu lebih besar, meskipun engkau lebih kaya daripada suamimu, sudahkah engkau tunduk kepada suamimu? Haleluya. Kayaknya udah mulai ada yang senggol-senggolan. Ya saudara, mari saudara kasih Tuhan. Dengan penuh kasih, yuk saya ajak kita itu introspeksi diri kita, amin. Dan dengan jiwa besar, yuk kita janji sama Tuhan. Mulai saat ini kita janji sama Tuhan, perbaiki sikap kita, perbaiki kelemahan kita, perbaiki kesalahan kita. Saudara percayalah saudara, kelemahan kita itu tidak akan menghancurkan kita. Kelemahan itu tidak akan menghancurkanmu jika engkau mau bangkit dan mulai membangun hidup. Amin. Yang namanya kesalahan itu tidak akan menghancurkan saudara. Ketika saudara mau bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang salah. Amin saudara. Bawa keluarga kita itu menjadi keluarga yang semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin saudara. Saudara, saya akan tutup dengan ini. Boleh saya undang pemain musik? Saudara, ada pasangan yang kami kenal, dan memang saudara nggak kebetulan kami bisa mengenal pasangan ini saudara. Mereka itu mengalami masa-masa yang begitu sulit dalam hidupnya, bahkan bisa dikatakan sangat sulit. Kenapa saya katakan sangat sulit? Karena udah di ujung tanduk saudara.
Kehidupan pernikahan mereka udah di ujung tanduk. Yang kami lakukan saat itu adalah terus mendampingi mereka. Kami terus mendampingi mereka, kami terus menjadi pendengar yang baik dalam atas keluarga ini. Kami terus mendampingi mereka dengan doa-doa kita. Saudara, singkat cerita, dengan caranya yang ajaib, dengan mujizat Tuhan, dengan cara yang menakjubkan, ini keluarga ini dipulihkan, saudara. Saya itu benar-benar kagum dengan mujizat dan kuasa Tuhan yang bekerja atas keluarga ini. Sampai kemudian saudara, pasangan ini tuh kembali melayani Tuhan dengan hati yang baru, dengan roh yang baru. Saudara, saya percaya ini bukan karena kita. Kami itu cuma menyediakan waktu kami, hati kami untuk kami jadi pendengar yang baik. Kami cuma menyediakan waktu kami untuk kami berdoa buat pasangan ini. Setiap hari kami doakan pasangan ini. Karena sudah benar-benar sudah di ujung tanduk. Tapi Tuhan bisa pulihkan dengan dahsyat. Saudara, satu hal yang saya tangkap, saudara. Ketika saya merenungkan, saya kagum dengan pekerjaan Tuhan atas keluarga ini. Saya kagum dengan apa yang Tuhan buat atas keluarga ini. Ketika saya renungkan, saudara, apa yang membuat Tuhan itu bekerja atas keluarga ini. Dan Tuhan pulihkan keluarga ini. Cuman satu, saudara. Mereka berdua adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Sangat mencintai Tuhan. Saudara, hari-hari ini, saudara, kalau saudara punya rasa cinta, saudara punya rasa kagum, saudara punya rasa hormat kepada Tuhan, seberapa besar masalah saudara, seberapa besar konflik yang saudara hadapi dalam keluarga saudara, Tuhan itu gak pernah membiarkan saudara jatuh sampai tergeletak. Amin, saudara. Tangan Tuhan itu gak kurang panjang untuk menolong. Tuhan itu begitu mudahnya untuk memulihkan kehidupan saudara. Tapi kuncinya cuma satu, mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Kami sungguh kagum dengan apa yang Tuhan buat atas keluarga ini. Sekarang mereka melayani Tuhan dengan semangat, dengan menyala-nyala. Hatinya buat jiwa-jiwa begitu luar biasa. Padahal mereka ada di satu titik di mana mereka akan jatuh. Mereka akan hancur. Sekali lagi saudara, kuncinya adalah cintai Tuhan. Yuk kita bagi berdiri, saudara. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus kira apa syandara Puji, hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Mari pusatkan diri saudara kepada Tuhan. Buat saudara, kalau saat ini keluargamu sedang mengalami yang namanya konflik, saudara. Yuk saya rindu saudara pegang tangan, suami istri yuk kita bergandengan tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, itu ada di tengah-tengah kita. Ayo saudara,
peluk istrimu, gandeng istrimu, peluk istrimu, peluk suamimu. Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita sore ini. Saya minta waktu untuk lebih lagi, saya mau berdoa buat saudara. Oh rapa syandara lapa lapa lapa. Ayo saudara, pusatkan pikiran saudara. Pusatkan hati saudara kepada Tuhan. Pandang Tuhan saat ini, pandang Tuhan. Oh rapa syandara. Ya Tuhan. Tiada yang dapat melebihi Hinalah pasyandara Bapa. Yesus, Tuhan Yesus. di kami Engkau segalanya.